Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga firman Allah itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, tapi juga bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tapi secara khusus saya akan baca ayat 20 dan 21, firman-Nya berkata demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita perlunya kuasa Allah dalam pelayanan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kehebatan kita. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kepintaran kita, dengan jabatan kita, dengan pengetahuan kita setinggi apapun. Walaupun itu kita butuhkan dalam pelayanan kita. Tapi yang paling utama yang kita butuhkan dalam pelayanan adalah kuasa Allah. Makanya dalam ayatnya yang ke-20 tadi, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kita harus melayani dengan kuasa Allah. Dan puji Tuhan, puji syukur bahwa ketika kita beriman kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka kita sudah diberikan kuasa. Sesuai dengan Kisah 1 ayat 8 firman-Nya berkata, tetapi jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita menerima kuasa Allah ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan kuasa Allah itu sangat diperlukan ketika kita melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah apa perlunya kuasa Allah itu dalam pelayanan? Saya melihat ada 3 hal perlunya kuasa Allah itu dalam ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Di sini kita melihat perlunya kuasa Allah dalam pelayanan. Yang pertama adalah untuk mengusir setan. Untuk mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa roh-roh jahat. Tidak bisa dengan kepintaran kita. Tidak bisa dengan kekuatan kita, kehebatan kita. Karena kita tidak ada apa-apanya. Hanya untuk bisa mengusir kuasa setan, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa roh-roh jahat. Hanya bisa dengan kuasa Allah. Itulah perlunya, itulah pentingnya kuasa Allah dalam pelayanan. Seperti yang dinyatakan oleh Yesus ketika dia mengusir setan dari seorang yang bisu. Ternyata kita melihat di situ bahwa seringkali penyakit kita itu disebabkan oleh kuasa gelap, oleh kuasa iblis. Walaupun tidak semua penyakit karena kuasa iblis. Tapi dalam konteks ayat ini, suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi dia bisu karena kuasa iblis. Dan itu hanya bisa dikalahkan, diusir dengan kuasa Allah saja. Itulah perlunya kuasa Allah dalam pelayanan. Sehingga ketika kita melayani tanpa kuasa Allah, maka sesungguhnya sama dengan kita berperang tanpa ada senjata, tanpa ada perlengkapan. Dan itu sama artinya dengan kita bunuh diri. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita menyatakan kuasa Allah itu ketika kita mengusir setan ataupun kuasa-kuasa iblis. Yang kedua,
apa perlunya kuasa Allah itu dalam pelayanan kita? Dalam ayat 20 tadi, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Perhatikan di situ, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah datang itu pada waktu kuasa Allah dinyatakan. Pada waktu kuasa Allah kita pakai untuk mengusir setan, kerajaan Allah sudah datang. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Kita bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan kuasanya, menghadirkan kerajaan Allah dengan atmosfernya, menghadirkan kerajaan Allah dengan aturan mainnya, undang-undang kerajaan Allah yang harus kita tegakkan di atas muka bumi. Dari sini kita melihat perlunya kuasa Allah. Yang kedua adalah untuk mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu disertai dengan kuasa Allah. Sehingga ketika kuasa Allah dinyatakan salah satunya dengan mengusir setan, maka Yesus berkata, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kita ada di dunia yang menjadi pertarungan dari dua kerajaan, yaitu kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Nah, untuk kita mengalahkan kerajaan iblis hanya bisa dengan kuasa Allah itu. Karena itu ketika kita mengalahkan kuasa iblis dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sedang menang melawan kuasa-kuasa iblis itu. Jadi perlunya kuasa Allah dalam pelayanan yang kedua adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam pelayanan kita. Yang ketiga, perlunya kuasa Allah itu. Ayat 21 dan 22. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Perhatikan di situ, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Kalau kita melayani Tuhan dengan kuasa Allah, maka amanlah hidup kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala kuasa-kuasa iblis. Karena firman Allah berkata bahwa roh yang ada pada kita lebih besar dari segala roh-roh apapun. Tapi kalau kita tidak punya kuasa Allah, maka ibarat rumah kita tidak aman. Karena ketika ada yang lebih kuat menyerang kita, kuasa iblis, maka hancurlah kita. Jadi kuasa Allah diperlukan dalam pelayanan. Yang ketiga perlunya adalah untuk menjaga kita atau melindungi kita. Sehingga kita bisa mengalami apa yang namanya keamanan dalam menjalani kehidupan ini. Iblis selalu mengintai-intai kita. Iblis selalu ingin berniat-niat jahat bagi kita. Iblis selalu mau menyerang kita. Tapi karena ada yang lebih berkuasa, lebih besar, yaitu kuasa Allah itu yang membuat kita aman. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ini yang kita butuhkan dalam pelayanan kita sebagai umat, sebagai hamba-hamba Tuhan. Perlunya kuasa Allah itu dalam pelayanan kita. Dan kita bersyukur kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita. Dan perlunya kuasa Allah itu adalah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, sehingga kita aman dari segala panah-panah dari si jahat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami perlunya kuasa Allah dalam pelayanan, supaya kami bisa mengusir segala kuasa-kuasa iblis, supaya kami bisa menghadirkan kerajaan Allah itu, dan supaya kami aman dalam menjalani kehidupan ini. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat
bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.